Assalamualaikum anak soleh soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Arum pada pelajaran matematika di pelajaran kedua, pertemuan kedua. Hari ini kita masih melanjutkan materi pekan kemarin yaitu tentang perkalian pecahan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini dan semoga ilmu kita bermanfaat. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jenis perkalian pecahan yang keempat yaitu pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran. Dengan model seperti ini ya. A, B per C dikalikan dengan D, E per F. Tentunya kita rubah dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Sama dengan dalam kurung A kali C ditambahkan B per C dikalikan D kali F ditambah E per F. Lebih mudahnya, lebih jelasnya ya, lihat contoh di bawah ini ya. 4 1 per 2 dikali 1 per 3. Baik, kita perhatikan ya soal yang tadi ya. 4 1 per 2 dikali 3 1 per 3. Sama dengan 4 kita kalikan penyebutnya 2 ditambah 1 per 2 dikalikan 3 kali 3 plus 1 per 3. Sama dengan 9 per 2 kali 10 per 3. Ingat, perkalian pecahan kita hanya mengalihkan apa? Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Sehingga sama dengan 9 kali 10 sama dengan 90 per 2 kali 3 sama dengan 6. 90 dibagi 6 berapa? Iya, betul sekali. Sama dengan 15. Perkalian pecahan yang berikutnya atau yang kelima adalah pecahan biasa dikalikan dengan pecahan desimal atau persen. Bagaimana penyelesaiannya? Prinsip utamanya adalah kita jadikan pecahan ini menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya atau lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nomor 1, 1 per 2 kali 0,5 dan nomor 2, 1 per 2 kali 25%. Untuk menjawab nomor 1, perhatikan berikut ini ya. 1 per 2 kali 0,5 sama dengan 1 per 2 kali berapa 0,5? Ya, ingat satu angka di belakang koma berarti per 10. Sehingga 0,5 itu berapa? 5 per 10. Sehingga kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 5 sama dengan 5 per 2 kali 10, 20. Sama dengan 5 per 20. Kita sederhanakan ya. 5 kita bagi 5 berapa? 1. 20 kita bagi 5 bisa? Iya, betul sekali bisa. Sama dengan 4. Sehingga 5 per 20 sama dengan 1 per 4. Untuk soal nomor 2, ini adalah pecahan biasa dikalikan dengan persen. 1 per 2 kali 25%. Kita akan jadikan pecahan sejenis masing-masing menjadi pecahan biasa ya. Sehingga 25% harus kita jadikan pecahan biasa. Ada yang masih ingat persen per berapa? Ya, betul sekali. Per 100. Sehingga 1 per 2 kali 25% sama dengan 1 per 2 kali 25 per 100. Sama dengan pembilang kali pembilang ya. 1 kali 25 sama dengan 25. 2 kali 100 sama dengan 200. Sama dengan 25 per 100. Kita sederhanakan dengan kita bagi 5 berarti menjadi 5 per 40. Masih bisa disederhanakan lagi? Masih ternyata ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sehingga hasil akhirnya berapa? 1 per 8. Mudah sekali kan anak-anak? Oke. Perkalian yang keenam adalah perkalian pecahan desimal. Masih ingat bilangan desimal? Ya, bilangan yang ada tanda komanya.
Contohnya langsung ya, 0,5 kali 0,125. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah kita rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,5 ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada satu angka berarti per 10. Kalau ada dua angka per 100, kalau tiga angka per 1000. Masih ingat ya? Sehingga 0,5 sama dengan 5 per 10 dikalikan 0,125. 125 per 1000. Sama dengan berapa? 625 per 10.000. Ada berapa angka di belakang koma kira-kira? Kita hitung ya, nolnya ada berapa? 4, betul sekali. Sehingga ada 4 angka di belakang koma, sama dengan 0,0625. Cara yang kedua adalah langsung kita kalikan dalam bentuk desimalnya. Ini seperti kita mengalikan angka biasa ya, bersusun ke bawah. Yang perlu kita perhatikan adalah tanda koma di belakang nolnya. Ada berapa angka di belakang koma ya? Yang pertama ada satu angka, yang kedua ada tiga angka. Sehingga hasil akhirnya nanti ada 4 angka. Dari mana? 1 ditambah 3 angka di belakang koma. Perhitungannya biasa ya. 5 dikali 5, 25. Kita simpen 2. 5 kali 0, 0. Tambahkan yang 2 sehingga 25. Berikutnya 2 kali 5, 10. Kita tulis satuan 0, simpen 1. 2 kali 0, 0 masih ada 1, tulis satunya. 1 kali 5, 5. 1 kali 0, 0. Yang terakhir, baris terakhir, 0 kali berapapun tetap 0. Setiap pindah baris ingat ya, maju ke depan satu langkah ya. Sehingga hasil akhirnya berapa? 0,0625. Halo, kalian boleh memilih mudah yang mana? Kita jadikan pecahan biasa atau langsung kita kalikan bentuk desimalnya. Semoga jelas ya. Yuk, kita masih semangat ya. Lanjutkan perkalian berikutnya. Perkalian pecahan persen ya. Bentuk persen ya, masih ingat ya. Bentuk per berapa? Ya, betul sekali. Bentuk per 100. Kita perhatikan contoh ya. 3% kali 50%. Kita rubah menjadi pecahan biasa ya. 3 per 100 kali 50 per 100. Sama dengan 150 per 10.000. Masih ingat? Kita akan jadikan per 100. Sehingga kita bagi dulu ya. Kita bisa pertama bagi 10. Masih ada 15 per 1000. Kita bagi 10 lagi. Otomatis ada 15 bagi 10 ada tanda koma kan? 1,5. Sehingga terakhir hasilnya adalah 1,5 per 100 sama dengan 1,5%. Semoga jelas ya. Kita lanjutkan ya. Yang ke-8 adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Di sini kita akan mengambil contoh untuk 3 jenis pecahan ya, berturut-turut. Kita perhatikan contoh yang pertama adalah 0,5 kali 3 per 4 kali 22 per 3. Ini ada bentuk desimal, ada pecahan biasa, dan pecahan campuran. Selalu diingat, setiap pengerjaan berbagai bentuk pecahan, langkah pertama kita harus menjadikan pecahan sejenis ya. Kita harus menjadikan pecahan sejenis sebelum kita mengalihkannya. Contoh yang kedua adalah bentuk persen ya. 5% kali 1 per 4 kali 100. Sama dengan yang pertama, yang kedua juga akan kita jadikan pecahan sejenis. Kita coba ya, kerjakan ya. Contoh yang pertama, 0,5 kali 3 per 4 kali 22 per 3. Ingat ya, prinsip yang pertama, kita jadikan dahulu pecahan sejenis. 0,5 sama dengan berapa? Ya, betul sekali. 1 per 2. 1 per 2 kali 3 per 4 kali ya. 2 kali 3 tambah 2 per 3. Sama dengan 1 per 2 kali 3 per 4 kali 8 per 3. Kita kalikan pembilang dengan pembilang ya. Dan penyebut dengan penyebut. Sehingga 1 dikali 3 dikali 8 sama dengan 24. Per 2 dikali 4 dikali 3. Berapa? Ya, 24 juga. Sehingga 24 per 24 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1.
Ini adalah contoh yang kedua ya, ada bentuk persen ya di sana. 5% kali 1/4 kali 100. Kita jadikan yang pertama prinsipnya, jadikan pecahan sejenis ya, kita jadikan semua. 5% berapa? Iya, 5/100 kali 1/4 kali 100/1 ya. 100 itu sama dengan berapa? 5 kali 1, 5 kali 100, 500. Per berapa? Yuk, penyebutnya dikalikan. 100 dikali 4, 400 dikali 1, ya tetap 400. Kemudian kita sederhanakan ya, masing-masing bisa kita bagi 10 atau bagi 100 langsung. Sama dengan ya, hasil akhirnya 5/4 sama dengan 1/4. Semoga bisa dipahami ya. Masih perlu kita ingat bahwa perkalian dan pembagian adalah operasi matematika yang akrab ya di sekitar kita. Setiap perkalian akan menambah jumlah sedangkan pembagian akan mengurangi jumlah. Namun akan berbeda ketika kita berinfak. Makanya ayo selalu senantiasa semangat berinfak, bersedekah dan berzakat ya. Karena berbeda dengan pembagian biasa, ketika kita berbagi maka Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di surat Ar-Rum ayat 39. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya pelajaran kedua tentang perkalian pecahan ini. Pekan berikutnya kita akan berjumpa lagi masih di pelajaran kedua. Kita akan membahas pembagian pecahan dan contoh-contohnya. Yuk selalu semangat belajar ya, bertolabul ilmi. Semoga Allah memudahkan kita dan ilmu kita bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.